Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghafir li masyaikhina wa muallimina wa dawil huquqi alaina ajmahin. Amin. Nawaitu ta'alluma li naili ridallahi wa li izalatil jahli an nafsi wa ghairihi wa li ihya'id dini wa li syukri ni'mati bi niyatin shadiqah ma'a tawakkuli. Qala al musannifu Syekhuna Abdurrahman Ambu Daleh rahimahullahu taala fi kitabihi Irsyadis Salik ila halli wa khulasati Alfiyah ibn Malik. Nafa'anallahu bi ulumihi wa bi barakatihi bid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dari pekan lalu, masih membahas tentang Asmaul Khamsah atau Asmaul Sittah. Pembahasan itu baitnya minza kazu isuf batan abana wal famu haisul mimu min hulbana. Bait ini sudah dibahas sebelumnya terkait dengan di antara isim asmaul khamsah atau asmaul sittah. Nah, sekarang kita melanjutkan lanjutan bait daripada isim asmaul khamsah. Baitnya abun akun wa abun akun hamun kadzaka wahanun wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Ini baitnya. Ya sebelumnya mindaka zu insuhbatan abana wal bamu haisul mimu min hubana. Sekarang kita melanjutkan abun akun hamun kadzaka wahanu wa naqsu fi hadzal akhiru ahsanu. Wa bi abin wa ta liyaihi yanduru wa kasruha min naqsihinna ashharu. Ya, dua bait ini untuk hari ini kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya satu bait yaitu minta kazu insuhbatan abana wal famu haisul mimu min hubana. Ayat ini disebutkan ada dua dari Asmaul Husna, yaitu Zu dan Al-Famu. Sekarang kita menambahkan sisanya dari Asmaul Khamsah atau Asmaul Sittah, isim-isim yang lima atau isim-isim yang keenam, yaitu Abun, Akhun, Hamun. Tiga ini tambahan daripada Asmaul Khamsah atau Asmaul Sittah. Abun, Akhun, Hamun. Berarti dua sebelumnya dibahas, yaitu Zu dan Pamu. Sekarang Abun tiga,
Akhun 4, hamun 5. Wa kadzaka wa hanun. Demikian pula juga hanu. Berarti sudah 6. Hanu ini masuk nomor 6 dari isim-isim sittah. Kalau sampai hamun berarti asmaul khamsah. Kalau ditambah hanu berarti asmaul apa nama kita ya. Jadi ini abun itu nomor 3. Yang pertama tadi lu, kemudian eh, alfamu dengan ketentuan itu bermakna qadim, dan kedua famu itu di mana mimnya dihilangkan, jadi makna iduni mim. Kemudian yang ketiga adalah abun. Ini abun. Yang keempat abun. Dan keempat abun. Yang kelima masuk kategori asmaul khamsah hamun. Bila kita hamun. Abun. Dan kelima hamun. Wa kadzaka, demikian pula. Wa hanun, yaitu hanun. 6 hanun. Ini namanya asmaul khamsah atau asmaul sittah. Kalau asmaul khamsah sampai 5 di sini. Itu kamu alfa abun hamun. Ini namanya asmaul al-khamsah. Al-asma al-khamsah, isim yang kelima. Tapi kalau kemudian al-asmaul al-khamsah, isim yang keenam, berarti masuk halo. Seperti itu. Ya, kita baca dulu baitnya. Abun akhun hamun kadaka wahanu wa nafsu bi hazal akhiri ahsan. Itu baitnya. Abun akhun hamun kadaka wahanu wa nafsu bi hazal akhiri ahsan. Bait ini melanjutkan eh, di antara yang disebut al-asma al-khamsah, isim-isim yang kelima, atau al-asma as-sittah, isim-isim yang keenam. Yang mana 5 itu zu dengan al-famu, zu bermakna sahib dengan al-famu mulut ketika mimnya dihilangkan. Wal famu haisul mimu min hubana, di mana mimnya dihilangkan. Kata mim yang ada pada kata alfamu, huruf mim yang pada kata alfamu itu dihilangkan untuk masuk kategori asmaul khamsah. Selanjutnya abun. Artinya abun bapak. Akhun artinya saudara. Hamun artinya ah, mertua. Jadi ini 5 disebut al-asma'u khamsah. Sudah disebutkan sebelumnya apa hukumnya asmaul khamsah dalam i'rab.
Hukum dalam i'rab. Warfa bidamin apa? Warfa bil wawi wansibanna bil alif wajurur biyai ma minal asma'i asif. Itu bait sebelumnya. Rapatlah dengan wau wansibanna bil alif, nasablah dengan alif, wajurur bil yai, jarlah dengan ya, yaitu asmaul khamsa, isim yang kelima. Kadzaka wa hanun, demikian pula hanu. Demikian pula hanu, kata hanu yang bermakna buruk ini hanu. Ada yang mengartikan sesuatu yang jelek. Yaitu hanu, sesuatu yang jelek. Kata hanu ini merupakan tambahan untuk asmaul khamsah menjadi asmaul sittah. Dari isim-isim yang kelima menjadi isim-isim yang keenam. Tambahannya. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Lanjutan baiknya. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Dikurangi pada yang akhir ini. Apa yang pada akhir? Yaitu hanu. Kalau dikurangi kata hanu, wa naqsu pihan, pihan, pihani, pihanu ya. Kalau tidak dihitung maksudnya kata hanu, ahsanu lebih baik. Berarti uh, itu arti pertamanya. Wa naqsu fi hasal akhiri ahsan. Wa naqsu kalau dikurangi jumlah daripada asmaul sita menjadi asmaul khamsa, itu ahsanu. Itu arti pertamanya. Arti yang keduanya, wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Pada akhir pada akhir kata itu, misalnya hanu, yaitu hanu, akhir kata. Akhirnya pada hanu, naksu, tidak diberlakukan hukum i'rab asmaul khamsah, yaitu dirapat dengan waw, dinasab dengan alif, dan dijar dengan ya. Itu lebih bagus. Ahsanu itu lebih bagus. Nah, itu bisa diartikan ke situ. Wa naqsu, arti yang pertama, wa naqsu bihazal akhiri. Kalau dikurangi pada kata hanu menjadi dari, artinya dikurangi, tidak dimasukkan dalam asmaul uh, asma yang di hukum i'rab yang diraf'a dengan wawu di nasab, maka itu lebih baik. Wa naqsu. Coba lihat kita apa dibilang Gurta Abraham Muhammad Aleh di dalam kitabnya Al-Hallu. Yang pertama, mintikal asma, di antara isim-isim itu, yaitu kata zu bermakna sahib, bermakna pemilik. Sahibu, apa? Sahib pemilik ya. Zu kalamin, zu kalamin memiliki kalam, pulpen. Zu baitin memiliki rumah, punya rumah. Itu yang pertama. Wal pamu, kata yang kedua pamu, min haitsu hasbi minhul mim, di mana huruf mimnya di kata pamu dihilangkan untuk masuk kategori asmaul khamsah. Nomor dua, kita baca nomor dua. Wa kadza, demikian pula abu, wa akhun, dan kata akhun, wa hamun,
dan kata hamun, wahanun dan kata hanun. Wan naqsu bihan ahsan. Kalau dikurangi artinya tidak diberlakukan hukum i'rab asmaul khamsah warfa bidammi wansiban nabil alif wajurubi ai pada kata hanu ahsan itu lebih baik, lebih baik. Makanya kita mengenal yang namanya asmaul khamsah. Tapi ada juga menambahkan hanu itu masuk kategori asmaul sittah menjadi 6. Jadi maksudnya wal nafsu tidak sempurna dengan dirapa dengan wawu, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Nah, kita lagi wayanduru, ada kata yanduru di sini. Oh iya belum. Nah, sekarang kita baca bait selanjutnya. Wabi abin, dan pada kata abin, wabi abin, dan pada kata abin, wa taliyaihi, dua berikutnya, dan dua berikutnya, wabi abin, dan pada kata abin, wa taliyaihi, dan dua kata berikutnya, dua kata setelah abun, yaitu akhun dan hamun. Jadi tiga semua. Wabi abid, dan pada kata abun, wa taliyahi, dan dua kata berikutnya, yaitu dua kata dari kata abun. Ya ini dua kata setelah abun, akun, hamun. Dua kata berikutnya yandaru. Ya, yandaru artinya sedikit. Apanya yang sedikit? Sedikit an-naksu, sedikit dari kata naksu. Naksu itu sedikit yang tidak pakai hukum i'rab wawu, dirafa dengan wawu, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Sedikit yang memakainya kalau tidak diberlakukan asmaul khamsah. Kan bisa di abun itu dan akun hamun itu kan bisa tidak dirapat dengan wawu, bisa dinasab, bisa tidak dinasab dengan alif, bisa tidak dijar dengan ya. Ja'a abun, tidak ada uh, ya, ja'a abun. Nah, kita baca di penjelasannya di kitabnya Gurta Al-Hallu nomor 3, wayandarun naksu fi abin wa akhin wa hamin. Ya, sedikit yang tidak memberlakukan hukum i'rab asmaul khamsah. Artinya sedikit yang tidak memberlakukan i'rab asmaul khamsah. Pada kata abun, pada kata akhun, dan pada kata hamun. Wa kasruha, menguranginya, wa kasruha ashru min naksiha. Ya, memberlakukan hukum i'rab asmaul khamsah itu lebih lebih banyak orang gunakan ashur, lebih banyak orang gunakan min naksiha daripada menguranginya tanpa memakai wawu, tanpa memakai alif, dan tanpa memakai ya. Min naksiha dari pengurangannya. Pengurangan apa? Pengurangan di i'rab melalui huruf. Kan ada i'rab melalui huruf, ada i'rab melalui harakat.
Al-i'rabu bil hurufi, al-i'rabu bil harakat. Bil huruf itu kan seperti wow, huruf itu wow. Abuka itu wow. Abaka alif, abika ya. Ini kan huruf semua ini. Diirab dengan huruf. Warfa biwawi, berapa dengan wawu. Berarti di apa? Diirab dengan huruf. Warfa biwawi, wawu. Wal siwan bil alif. Alif itu huruf. Dinasab dengan huruf di alif. Wajarur bi alif. Juga dengan ya. Yaitu kemudian bil harakat seperti dhamma, fathah, kasrah itu harakat. Misalnya jaa abun, jaa jaa abu kasita, jaa abu kasita. Tidak ada wawunya. Jaa abu kasita. Telah datang bapakmu. Sedikit orang yang menggunakan seperti ini. Lebih banyak ya abuka memakai huruf-huruf abuka. Ya abuka telah datang bapakmu memakai wawu dan ya abuka telah datang bapakmu tanpa wawu. Abuka berarti ini ya abuka diirat dengan damai bil harakat wayan dulu itu yang bilang sedikit. Makanya di sini disebutkan wa kasruha ashhurun min naqsiha. Ya, kasru. Ya, mengirabnya dengan wawu, mengirabnya dengan alif atau dirapa dengan wawu, dinasab dengan alif, dijar dengan ya itu ashhurun. Lebih banyak orang menggunakan pada kata abun, akun, hamun dibanding tidak menggunakannya min naksiha, mengurangi tanpa menggunakan kata, tanpa memakai i'rab uh, wawu, dirapa dengan wawu, dinasab dengan alif dan dijar dengan kas ya. Ini ya. Itu maksudnya. Wa kasruha min naqsihinna asharun. Wa kasruha min naqsihinna asharun. Ini bunyi bait. Lalu penjelasannya uh, Gurutta. Wa kasruha ashhurun min naqsiha. Wa kasruha ashhurun min naqsiha. Min naqsi, min naqsiha. Kalau kita lihat, kita baca Al-Khulasa, awalan al-asma'u sittah, nama-nama yang apa isim-isim yang enam itu yustaratu disyaratkan fi irabil asma'i sittah, disyaratkan dalam irabnya asmaul sittah bil huruf istalasa dengan tiga huruf yang ketiga, dengan huruf-huruf yang ketiga, dengan huruf-huruf yang tiga. Yang tiga itu huruf yang tiga itu wawu, alif, ya. Nomor satu, kaunu di, adanya kata di lu bermakna sahih. Itu syaratnya. Wa kaunul fami, adanya kata fam mufarikan anil mimi, terpisah dari mimnya. Jadi jadi fa, jadi buka, baka, fika. Lalu nomor tiga, kaunu kulli minha mudha'afatun, mudha'afatan. Kaunu kullin minha mudha'afatan. Adanya masing-masing darinya zi dan famu itu mudha'af. Disebutkan oleh guru tak harus dia kondisi mudah mulai.
zu malin, zu famin. Nah, itu mudah mulai. Wa in afradat uribat bil harakat. Kalau tidak kalau tidak mudah, wa in afradat, kalau dia sendiri artinya tidak mudah. Kan kalau mudah punya itu ada dua kata. Mudah ada dua kata. Misalnya lu baik itu ada dua kata. Lu baik. Kata pertama lu, kata kedua baik. Wa'id afradat, jika dia sendiri tidak ada kata yang lain untuk dijadikan sebagai mudah menilai. Wa'id afradat arabat uribat bil harakat. Uribat bil harakat. Diirab dengan harakat, bukan diirab dengan bil huruf, dengan huruf. Ya, seperti itu. Harakat itu seperti dhamma, fathah, alif. Tapi kalau huruf, uh, waw, warfa biwawi waw, wansiban nabil alif alif, wajur biya ya. Huruf itu. Nomor 4. Kita baca nomor 4. Kaunu idafatiha ila ghairi. Ah, ini penjelasan bait selanjutnya. Belum kita baca. Nanti pekan depan. Nah. Sanian. Al-lugatu. Al-lugatu fi abin wa akhin. Wa akhin wa hamin wa hanin. Hamin wa hanin. Bisalasatil ula. Al-lugat. Kata. Kata bahasa. Menurut kata bahasa. Pada kata abun, menurut kata bahasa pada kata abun, akun, amun, hanun, dalam tiga yang pertama itu, tiga yang pertama inilah yang tiga yang pertama, abun, akun, hamun. Fi as-salasatil awal, tiga yang pertama. Ya, ini kan disebut mulai pertama ini, kedua, ketiga. Jadi as-salasati al-ula, tiga yang pertama, berarti tidak masuk ini pada kata bahasa. Pada kata bahasa yaitu abun, apun, amun, anun, bisalasatil ula, pada tiga yang pertama itu, ini abun pertama, dua, tiga yang pertama. Salah satu lugat, ada tiga bahasa penggunaan kata. Jadi ada tiga penggunaan kata pada abun, akun, amun. Ini ringkasnya, Gurta Ambodale menjelaskan terkait dengan tiga bahasa. Kemudian kita buka di Syarah Ibnu Aqil.
Kita buka di Syarah Ibnu Aqil. Kita baca abun hamun kadzaka wahanu wa naqsu bi hadzal akhiri ahsanu wa bi abin wa taliyaihi yanduru wa kasruha min naqsihinna asharu. Ya, kita dua bait ini yang kita pelajari. Abun hamun kadzaka wahanu wa naqsu bi hadzal akhiri ahsanu wa bi abin wa taliyaihi yanduru wa kasruha min naqsihinna ashkuru. Kita baca di sini. Yakni yaitu anna aban, bahwa kata aban, wa akhan, dan kata akhan, wa haman, dan kata haman, tajri majra zu pamin, zu wa pamin. Ah, berlaku seperti hukumnya zu dan pamin. Alladzaini sabaka dzikruha. Keduanya telah disebutkan hukumnya. Ya, keduanya telah disebutkan hukumnya. Telah disebutkan keberlakuannya, keberlakuan hukum i'rabnya. Bagaimana hukum i'rabnya? Fatur pa'u bil wawi, dirapat dengan waw. Watun sabu bil alif, dinasab dengan alif. Watujarru bil yai, dijar dengan ya. Nahu seperti hadza abuhu, ini bapaknya. Wa akhuhu, ini saudaranya. Wa hamuhu, ini mertuanya. Ini contoh dalam keadaan dirapak, warfa biwawin. Wa ra'aitu abahu, aku melihat bapaknya. Wa akhahu, dan melihat saudaranya. Wa hamahu, dan melihat mertuanya. Ini contoh turba'u tunsabu bil alifi. Ini tunsabu bil alifi. Sekarang watajarru bil ya'i, dijar dengan ya. Marartu bi abihi, aku melewati bapaknya. Wa akhihi, dan saudaranya, aku melewati juga saudaranya. Wa hamihi, dan mertuanya. Wa hadhihi, nah, wa hadhihi hiya lugatul masyhura, ini adalah bahasa yang terkenal. Artinya terkenal, orang sering memakainya. Sering memakainya. Kalau memakai waw, alif, dan ya. Abuhu, abahu, abihi. Ini masyhur yang dipakai. Bihadis salasa, pada yang ketiga itu. Yang ketiga itu mulai dari bapak, abun, akhun, hamun. Wasayadkurul musannifu bihadis salasati lugataini
akhirat ya ini saya akan akan disebutkan, akan menyebutkan al-musannifu, siapa musannif yang menyebutkan fi hari salasa pada tiga ini, lugataini, dua bahasa yang lain. Kan sudah yang pertama ini yang masyhur digunakan, yaitu abuka, abuka, hamuka, abaka, akaka, hamaka, abika, akhika, hamika. Itu masyhur digunakan, akan disebutkan. Wasayat turul musannifu, musannif akan menyebutkan fi hadis salasa pada tiga tiga itu, yaitu abun, akhun, hamun, lugataini, dua bahasa yang digunakan juga, akharaini, yang lain, sudah yang satu ini masyhur digunakan, ini masyhur digunakan, ini semuanya masyhur digunakan. Wa amma hanu, adapun hanu, fasahihu, yang sahih, bihi, di dalamnya, ayyuraba bil harakat, diirab dengan harakat, az-zahira, yang nampak, ala nuni, nampak pada nunnya. Ini kan, ini nunnya, ini nun. Fasahihu, adapun anu, maka yang lebih sahih itu diirab dengan harakat, yang harakat pada huruf nunnya, harakat pada huruf nun. Ini nunnya ini hanu, bukan bukan yang ya ini menurutnya musannif, secara sahih yang lebih, yang sahih itu diirab dengan harakat pada huruf nunnya. Jadi wala yakunu fi akhiri, wala yakunu fi akhiri harfu illat, tidak tidak ada huruf illat pada akhirnya, akhir kata hanu, tidak ada huruf illat pada kata hanu. Apa contohnya? Hadza hanu Saidin, ini hanunya Said, sesuatu yang buruk. Yaitu hanu itu kata yang diartikan, yang kata yang diartikan buruk. Tapi saya artikan hanu Saidin. Ada yang mengartikan kemaluan. Ada hanu Saidin. Ini anunya Said. Anu dalam bentuk buruk ya, jelek. Ini anunya Said. Ini kata hanu diirab dengan harakat. Harakat yang ada pada nunnya itu dhammah, berarti diirab dengan dhammah. Hada, ini marfuun, mubtada marfuun. Hanu khabar, kabarnya mubtada, dari mubtada, marfuun bidamma, dirafa dengan damma, az-zahira, yang nampak pada kata harakatnya, yang pada kata nunnya, harakatnya di nun itu damma. Hadza hanu zaidin, raaitu hana saidin, marartu bihani saidin. Jadi uh, diirab dengan harakat sesuai dengan kondisinya. Berarti ini maf'ulun bih, berarti di fathah, mansubun bil fathah. Bihani, marartu bihani Zaiden, berarti kata hanu di sini majarur, majarur bil kasrah. Nah, karena nunnya ada kasrah, nampak, majarur bil kasrah.
Jadi wasahihu, jadi adapun kata hanu itu lebih sahih dijadikan sebagai diirab sebagai harakat, bukan diirab sebagai dengan huruf. Ya. Artinya tidak sama dengan abun, akun, hamun. Tidak sama. Makanya ini wa ilaihil asyaru wa ilaihil asyara biqaulihi asyara al-musannifu biqaulihi. Inilah yang dimaksud dengan petunjuknya musannif pengarang kitab dalam bait itu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Ai an-naqsu fi hani ahsanul minal itmami. An-naqsu fi hani ahsanu minal itmami. Dikurangi artinya tidak memberlakukan seperti abun-abun. Artinya tidak masuk kategori irab dirapat dengan dam, wawu, dinasab dengan alif, dijar dengan ya, yaitu diirab dengan huruf, maka ahsanu minal itmam itu lebih bagus. Makanya sini pas sahihu lebih lebih sahih itu tidak masuk kategori asmaul al khamsah. Jadi sehingga disebutlah asmaul khamsah. Isim-isim yang lima. Karena kalau asmaul sittah bisa juga kan. Tapi lebih sahih kalau hanu tidak masuk kategori itu. Ini inilah maksudnya wa naqsu fi hasal akhiri ahsan. Yakni apa maksudnya? An-naqsu fi hanin ahsanu minal itmamin. Al-itmamu jaizun. Al-itmamu jaizun. Memberlakukan seperti abun, ahun, hamun. Ada wawunya, ada alifnya, ada yanya, ha, apa? Uh, hanaka, hanuka, hanuka, ha, hanaka dengan hanika. Saya tulis. Ada hanuka, hanaka, hanika. Nah, itu wal itmamu menyempurnakannya artinya menambahkan wawu, menambahkan alif, menambahkan ya pada contoh hanuka, hanaka, hanika. Wal itmamu menyempurnakan dengan arti menambahkan wawu, alif dan ya. Jaisung itu adalah boleh, lakinnahu akan tetapi kalilun jiddan, sedikit penggunaannya, sedikit orang yang memakai seperti kata itu. Makanya baik syarahnya mengatakan lebih lebih pas kalau diirab dengan harakat, bukan diirab dengan bil hurufi, dengan huruf. Apa contohnya yang sedikit orang menggunakan itmamul, apa contohnya ini itmamul uh, itu boleh. Ada hanuka, ini hanu, hanuhu, ini ada hanuhu, rahaitu hanahu, nazartu ila hanihi. Nah, itu. Ini contoh ini sedikit orang gunakan. Yang banyak orang gunakan hada hanaka, hada hanaka, raaitu hanaka, maratu bihanika. Nah, itu tanpa ada wawu, alif dan ya. Ini keadaan hanu, penjelasan tentang wa naqsu fi hazal akhiri ahsanu.
Penjelasan tentang wa nafsu fi asal akhir wa nafsu fi asal akhir asal. Tidak dimasukkan harf ini dalam kategori asmaul khamsah sehingga hukum i'rabnya ada waw, alif dan ya di hadzal akhiri fakat pada kata anu ahsanu itu lebih bagus, lebih baik daripada memakai waw, memakai alif, memakai ya. Saya lanjut lagi di sini. Wa asyara al-musannifu biqaulihi. Pengarang kitab, pengarang bait di dalam kitab Al-Bait Ibnu Malik menunjukkan dengan perkataannya wa fi abin wa taliyaihi yanduru ila akhir bait, sampai akhir baitnya ilal lugataini, kepada dua kata bahasa, dua kata dalam bahasa, al baqiyaini yang tersisa, fi abin pada kata abin, wa taliyaihi dan dua berikutnya, dua dua kata berikutnya dari abi, yaitu wahuma, keduanya itu ahun hamun. Fa ihda al-lugataini, salah satunya dari dua bahasa itu naksu, ada yang sifatnya kurang, dikurangi. Apa yang dikurangi? Hasful wawi wal alifi wal ya, dibuang wawunya, dibuang alifnya, dibuang ya-nya. Pada tiga kata itu, abun, afun, hamun. Ada yang menggunakan bahasa tanpa memakai wawu, tanpa memakai alif, tanpa memakai kata. Itu pada contoh kata abun, ahun, hamun. Sehingga wal i'rabu, i'rabnya bil harakat, dengan harakat, bukan bil huruf. Az-zahira yang nampak alal ba, nampak pada ba'nya, pada kata abun. Wal kha, nampak kata hurufnya, harakatnya pada kha, pada kata akun. Dan nampak hurufnya, harakatnya pada huruf mim, mim pada kata hamu. Nahu contohnya. Nah, ini contohnya. Hadza abuhu, tanpa ada wawunya. Hadza abuhu, wa hadza ukhtuhu, wa hadza hamuhu, hamuhu atau hamuha. Tidak ada wawunya, tidak ada alifnya, tidak ada ya-nya. Tidak diirab dengan huruf, tetapi diirab dengan harakat baris. Hadza abuhu, berarti ini abuhu, berarti marfu'um bidzammah. Sama dengan ini, marfu'um bidzammah. Ini mansubun bil fathah. Ada fathahnya ini. Ini juga akhah, mansubun bil fathah. Ini juga banyak. Majrurum bil kasrah. Kasrah pada huruf banyak di kasrah. Ini juga akhi, majrurum bil kasrah. Hami, ham, mimnya di kasrah, majrurum bil kasrah. Berarti al-i'rabu bil harakat, di i'rab dengan harakat az-zahira yang nampak pada di huruf banyak, huruf kha-nya dan mimnya. Ini salah satu dari dua yang tidak, yang dikurangi, dalam arti dikurangi, dibuang wawunya, dibuang alifnya, dibuang ya-nya. Nah, itu. Ada penggunaan bahasa seperti itu, tapi itu naksu,
jarang orang gunakan. Tetapi ada yang menggunakan hadza abuhu wa hadza ukhtuhu wa hadza hamuhu. Ra'aitu abuhu, abahu, ra'aitu ahahu gitu. Ini luga yang pertama, kata bahasa yang pertama. Kan ada tadi dua ini. Eh, Al-lugataini akharayaini. Nah, ini duanya. Yang satunya tadi yang masyhur digunakan abuhu pakai waw, abahu pakai alif, abihi pakai ya. Ini masyhur. Yang bahasa yang kedua dihilangkan wawnya menjadi hadza abahu wa hadza abuhu wa dan seterusnya. Yang nomor dua. Wa hadhil lugatu nadiratun. Bahasa ini bi abin wa taliyaihi, pada kata abun dan dua kata abun berikutnya, dua kata berikutnya setelah abun itu berikutnya nadirun, sedikit orang yang menggunakan. Inilah yang ditujukan oleh pengarang kitab dalam syair wa fi abin wa taliyai yandurun naksu, sedikit yang mengurangi, tidak memakai waw, tidak memakai alif, tidak memakai ya. Sedikit orang pakai ini yanduru, sedikit orang pakai hadza abuhu tanpa ada waw, hadza ukhtuhu tanpa ada waw, tanpa wa hadza hamuhu tanpa ada wawnya, sedikit. Wal lugatul ukhra, bahasa yang lainnya yang ketiga, fi abin wa taliyahi ayyakunal bil alifi, itu dengan alif, raf'an wa nasban wa jarran. Hadza, coba lihat contohnya. Hadza abahu wa hadza akhahu wa hadza hamahu. Itu pakai alif semua, baik dalam kata keadaan rafa maupun dalam kata nasab maupun dalam keadaan jar. Contoh yang di rafa pakai alif. Hadza abahu wa hadza akhahu wa hadza hamahu. Bahasa yang ketiga ini yang disebutkan itu juga sedikit orang gunakan. Dalam keadaan nasab, ra'aitu abahu, ra'aitu akhahu, ra'aitu hamahu, dalam keadaan nasab. Dalam keadaan jar, marartu bi abahu, marartu bi akhahu, wa marartu bi hamaha. Nah itu. Inilah tiga bahasa yang disebutkan oleh pengarang kitab. Saya kurus, pengarang kitab akan menyebutkan bihari salasa, dalam tiga kata ini, lugataini ukhrayani, ya, bihari salasa, yang tiga itu, yang mana yang tiga itu? Abun, akhun, hamun. Lugataini, dua bahasa yang lain, dua bahasa yang lain. Bahasa yang pertama masyhur itu memakai waw, alif dan ya. Hadza abuhu wa akhu hamuhu. Dua bahasa yang lain itu dijelaskan di sini tanpa ada waw, tanpa ada alif, tanpa ada ya. Hadza abuhu. Itu bahasa yang ketiga, dua bahasa yang lain. Kemudian tiga bahasa yang lain berikutnya adalah uh, ini ayyakuna bil alifi. Ayyakuna bil alifi raf'an wa nasban wa jarra. Adanya alif
pada keadaan rafa, nasab dan jar. Hadza abahu, hadza abahu. Nah, ini. Nah, inilah apa pembahasan kita untuk dua bait ini. Abun akun hamun kadzaka wahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa bi abin wa taliyaihi yanduru wa kasruha min naqsihinna ashharu. Ini saya ulangi lagi. Abun akun hamun, kata abun. Akhun kata akhun, hamun kata hamun. Tiga kata ini meneruskan, melanjutkan penjelasan jenis asma yang dirapat dengan waw, dinasab dengan alif, dijar dengan ya. Kada wahanu, demikian pula wahanu, ada patah hanu. Sengaja dipisahkan ini hanu supaya untuk bisa membedakan nanti ada penyebutan asmaul khamsah dan penyebutan asmaul sittah. Wa naqsu fi hazal akhiri ahsanu. Ya. Mengurangi tidak memakai kata waw marfu bil wawi, mengurangi tidak memakai kata alif mansubun bil alifi, wa naqsu mengurangi tidak memakai kata ya majrurun bil ya fi hadzal akhiri pada kata terakhir itu yaitu hanu ahsanu itu lebih baik tidak menggunakan waw apa diirab dengan huruf huruf waw, huruf alif, huruf ya itu lebih bagus. Wa fi abin adapun kata abun dan dua kata berikutnya yaitu hamun, hamun yang dulu sedikit orang menggunakan kalau dikurangi waw, wawunya pada dirafa, alifnya pada dinasab, ya-nya pada dijar. Wa kasruha menguranginya artinya tidak sesuai, artinya tidak memakai kasruha min naksihinna, menyempurnakannya artinya tidak ada, artinya memakai waw itu ashhuru lebih lebih masyhur daripada menguranginya. Ya, ya gitu. Ya, pada intinya adalah orang lebih senang atau orang yang paling masyhur disebut itu asmaul khamsah, isim-isim yang kelima daripada isim-isim yang keenam. Isim-isim yang keenam itu hukum rafa'nya yang lebih masyhur, hukum rafa'nya adalah marfu' bil wawi, mansubun bil alifi, majrurun bil ya. Ada juga pembahasan nahu tidak memakai i'rab seperti ini, tetapi i'rab secara al-harakat zahira yang nampak pada huruf terakhir pada akhir kata itu bukan marfu' bil wawi, mansubun bil alifi, majrurun bil itu. Wallahu alam bisawab. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya Gurta terkait dengan lanjutan bait ini. Ya, untuk hari ini kita membaca bait baitnya sebagaimana disebutkan
Ini baitnya yang kita pelajari hari ini dalam kitabnya Gurtah, syarahnya. Abun akun hamun kadaka wahanun wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanzuru wa kasruha min naqsihinna ashkuru. Nanti kita lanjutkan lagi bait di bawahnya penjelasannya. Wallahu alam bisawab. Silahkan tutup dengan doa. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.